Oke, pertama kita bahas keempat dulu, Mister. 4 kriteria itu. Ya, tuh tulisannya. Halo, Mister. Ya. Nah, yang kriteria pertama ada namanya task achievement. Yang kedua coherence dan cohesion. Yang ketiga lexical resource. Yang keempat grammatical range and accuracy. Nah, itu yang akan menjadi poin atau aspek-aspek penilaian dalam tulisan Mister nanti. Kalau Mister udah tahu ini, saya skip. Ya, skip aja ini, Mister. Insya Allah udah tahu. Oke. Yap. Berarti saya hapus dulu. Kalau nggak pakai komputer aja, Mister. Nggak ada wifi di sini, Mister. Waduh, ini gimana nih? Datanya Iya. nggak jebol. Apanya nggak jebol? Kalau pakai paketan data itu. Kalau kelas offline yang ngajar juga jaringan kah? Enggak, Mister. Iya, ada 3 orang sih. Saya, Bang Fadol, sama itu Bang Pai. Cuman Bang Painya belum datang. Nah, itu marking kriterianya ya yang Mister harus perhatikan. Nah, jadi misalkan anak-anak IELTS di sini tuh banyak yang tanya, Mister, kalau saya pakai vocab ini nilainya jadi naik atau enggak? Atau kalau saya pakai grammar struktur yang ini nilainya jadi naik atau enggak? Nah, kadang anak-anak itu nanyanya satu aspek aja. Nah, kita harusnya melihat aspek keseluruhan. Dia topiknya on point atau enggak gitu. Terus abis itu yang kedua adalah susunan atau struktur penulisannya sesuai atau enggak di situ. Jadi harus melihatnya keseluruhan aspek yang 4 itu. Nah, terus tadi kan di poin pertama ada task achievement, Mister. Ya. Task achievement. Nah, task achievement itu menilai gimana, Mister? Achievement itu kalau nggak salah, apakah tulisan kita itu sesuai dengan apa namanya tujuan daripada soal gitu, kalau nggak salah begitu. Ya, sesuai dengan apa yang ditanyain soal, betul. Nah, untuk untuk apa namanya? Untuk menjawab task achievement, yang pertama kita harus lakukan adalah understanding question, memahami soal dengan menyeluruh. Kemudian understanding question itu ada 3 aspek yang akan dibahas. Yang pertama adalah menentukan jenis isunya, Mister. Nih, terus menentukan kata kunci, kemudian menentukan task instruction. Nah, kita masuk ke komponen soal dulu. Komponen soal tas 2. Nah, komponen soal tas 2 itu dia terdiri dari 2 aspek selalu ya. Yang pertama ada namanya isu. Yang kedua ada namanya task instruction. Nah, dia dari some people believe itu sampai optional
itu namanya isu. Dari discuss both views sampai and give your opinion itu namanya task instruction gitu. Oke, jadi soal task 2 selalu terdiri dari 2 komponen itu. Nah, terus poin yang pertama adalah kita harus menentukan jenis isunya. Ya. Jenis isu ada 4, ada opinion, suggestion, phenomenon, and prediction. Untuk apa sih kita memahami kind of issue atau jenis isu? Nah, setahu Mister, kalau di writing, paragraf yang pertama ditulis itu paragraf apa namanya? Introduction. Di introduction. Nah, di introduction itu isinya apa, Mister? Introduction itu yang saya pelajari dulu isinya background sama thesis statement. Oke. Nah, di sini sebenarnya bukan background. Background itu adalah poin, additional point aja. Yang tepat adalah paraphrase dari isu, Mister. Kan tadi soal ada 2 aspek. Iya. Komponen, yaitu isu dan task instruction. Nah, di paraphrase isinya adalah paraphrase of the issue and itu tadi apa thesis statement gitu. Nah, misalkan Mister mau menambahkan background di atasnya sebelum ke paraphrase isu, boleh gitu. Tapi yang utama adalah kita memparaphrase isunya gitu. Masalah apa sih yang akan kita bahas gitu di writing tersebut gitu. Siap. Nah, kemudian jadi di introduction isinya ada paraphrase isu. Yang kedua thesis statement. Nah, thesis statement itu buat ngapain, Mister? Statement itu untuk memberikan gambaran dari body paragraf nantinya, gambaran umum gitu. Oke. Nah, tadi kan Mister udah belajar bahwa komponen soal itu ada 2. Ada isu sama task instruction. Nah, sebenarnya thesis statement itu untuk menjawab task instruction itu, Mister. Oke. Jadi isu dari soal sama dijawab dengan kayak kesimpulan ya? Kenapa, Mister? Berarti thesis statement itu sama dengan kesimpulan gitu kan? Nanti fungsinya ada 3, Mister. Saya selesaikan dulu ini, bentar. Siap. Jadi introduction, di soal kan ada isu sama task instruction. Nah, isu itu dijawab oleh paraphrase isu. Nah, thesis task instruction dijawab oleh thesis statement. Nah, baru kita masuk ke fungsinya si thesis statement. Fungsinya thesis statement di dalam IELTS yang kita rangkum ada 3, Mister. Kalau thesis statement untuk intro, ya, untuk introduction, fungsinya itu ada 2. Yaitu untuk menunjukkan sisi si penulis, side of the writers. Kemudian yang kedua adalah purpose of the essay. Ya, fungsinya itu untuk ditaruh di introduction. Yang menunjukkan side of penulis, contohnya di soal task instruction yang kayak gimana? Agree, disagree. Nah, thesis statementnya kan I personally agree biasanya. I personally disagree. Nah, itu kan menunjukkan side of the writers, sisi si penulis. Kemudian yang menunjukkan purpose of the essay, contohnya gimana? Misalkan di soal cause effect.
This essay will elaborate the causes and the effects of this topical issue. Nah, itu menunjukkan tujuan dari esainya. Nah, itu ditaruh di introduction, menunjukkan visi si penulis dan menunjukkan purpose atau tujuan dari esai. Nah, thesis statement ada lagi di conclusion. Fungsinya adalah emphasize and summarize, yaitu menekankan kembali poin-poinnya dan men-summarize argumennya. Gitu. Itu thesis statement yang ada di conclusion. Jadi fungsinya ada 3. Nah, di situ. Oke, Mister? Siap. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Sementara belum. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan jenis isu, Mister. Apa objektifnya dari menentukan jenis isu? Objektifnya adalah tadi di paragraf introduction kan ada paraphrase isu, Mister ya. Iya. Nah, tujuannya adalah agar kita punya basis untuk memparaphrase dengan tepat. Nah, mungkin anak-anak IELTS itu selalu di-encourage untuk paraphrase, kamu harus bisa memparaphrase. Nah, paraphrase yang seperti apa? Nah, di sini menentukan jenis isu, koinnya adalah kita bisa memparaphrase-nya dengan dasar yang tepat. Secara umum jenis isu itu ada 4, Mister. Ada opinion, phenomenon, suggestion, sama phenomenon dan prediction. Ini beda Nah, yang kita langsung agree disagree itu ya. Yang Kenapa, Mister? Yang isu itu beda dengan jenis apa namanya tas ya. Beda, Mister. Isu itu adalah masalah yang dibahas. Task instruction adalah nanti menentukan iya. isi. Siap. Okay. Nah, kita langsung ke soal nomor 1 ini. Some people believe that sport is essential part of school life, while others feel it should be purely optional. Nah, kira-kira itu termasuk yang mana, Mister? Yang mana ya? Some people believe that sport is essential. Opinion. Opinion, tanda-tandanya apa? Ini some people believe that sport. Artinya pendapat. Oke, itu tanda tanya lah opinion. Some people believe. Terus ada others feel that. Nah, kalau saya bilang seperti ini, Mister. Learning IELTS in Paris is effective. Itu berupa apa? Opinion. Opinion. Ya, walaupun nggak ada some people believe-nya. Nah, opinion ciri-cirinya adalah ya setiap orang bisa berbeda gitu. Oke. Itu opinion. Kemudian nomor 7. Nah, nomor 7. We should introduce laws to make business and state services employ equal numbers of male and female workers in every department of area of the company. Itu apa? Suggestion. Nah, itu contoh yang suggestion. Oke. Karena ada kata should-nya di situ. Maka itu suggestion. Terus nomor 9. Many people are worried about cybercrime such as hacking and identity thefts. Phenomenon. Karena ya itu kan sesuatu yang terjadi ya. Iya, itu fenomen. Yang ciri yang kedua ada kata today-nya biasanya.
Terus ciri yang lain, tensesnya biasanya present continuous sama present perfect. Itu phenomenon. Nah, yang prediction kebetulan di sini belum ada. Saya nanya, Sir. Boleh? Tujuannya mempelajari jenis-jenis isu ini untuk apa ya? Kan tadi udah di awal. Untuk apa namanya? Background itu tadi. Untuk Mister memparaphrase-nya dengan tepat. Oke? Iya, iya, iya. Bentar. Kan soalnya apapun isunya kan ya memang paraphrase kan solusi yang harus dilakukan. Enggak begitu ya? Iya, paraphrase. Tapi kalau paraphrase-nya Apa ada perbedaan? secara Enggak, maksudnya apa ada perbedaan kalau opini paraphrase-nya begini, kalau prediction paraphrase-nya begini gitu. iya, Mister. Bukan perbedaan di paraphrase-nya masalahnya, tapi misalkan ada isu berupa opinion, Mister. Ya, isu soalnya opinion kan. Iya. Tapi Mister menulis di introduction-nya paraphrase isunya itu berubah menjadi fenomenon. Iya, 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 iya. Nah, itu kan beda suatu hal yang berbeda gitu. Jadi di awal udah ada kesalahan. Misalkan Mister mendapatkan isu soalnya adalah fenomenon. Nah, Mister memparaphrase, menambah-nambahi gitu misalkan menjadi opinion jadinya. Nah, kalau kita nggak tahu itu, paraphrase-nya kan sporadis biasanya. Siap, siap. Bentar, saya cari contoh paraphrase dulu. Mana ya? Jadi mengetahui jenis itu adalah untuk memiliki dasar dalam memparaphrase. Itu aja sih. Waduh. Nah itu Mister, Iya, iya, iya. itu dari WA sih Bro. Jadi agak acak. Ini paraphrase dari yang nomor 1 tadi di modul. Ya. Yang it is argued sampai compulsory. It is argued by some that sport is a crucial part of school curriculum for children. Meanwhile, others contend it should not be compulsory. Nah itu contoh paraphrase dari opinion. Nah yang saya bintangin kan nanti itu jadi bold kan kalau di WhatsApp. Nah itu Oh, iya, iya. Dikirim ke adalah yang WhatsApp aja enggak menandakan apa-apa.
Oh iya. Oh Mister ini sih pakai komputer ya. Nah itu Mister. Ya. Exercise 1, pertanyaan 1. It is argued by some that sport is a crucial part of school curriculum for children. Sementara itu, others konten itu menyatakan it should not be compulsory. Nah itu namanya paraphrase issue, Mister. Jadi poin utamanya. Nah karena saya tahu bahwa itu adalah opinion, nah saya memparaphrase-nya ada aspek-aspek opinionnya. It is argued by some, others content, gitu. Oke. Ya, Nah, baik. tadi misalkan bilang background. Ya. Di atasnya, Mister kasih background secara umum sesuai dengan temanya apa, boleh gitu. Tapi kalau Pak paraphrase isunya cuman ini doang, boleh juga karena itu adalah inti dari yang diminta. Itu sih. Bisa Ini dilanjutkan? yang contoh ya ini, yang contoh-contoh paraphrase ya yang dikirim ke WA ini ya. Ya, betul, Mister. Untuk yang ini yang exercise 1 question 1 itu memparaphrase isunya exercise 1 soal nomor 1, Mister. Mau nanya nih. Saya Boleh. pernah dengar nowadays itu katanya tidak formal gitu kalau digunakan di IELTS exam, apa benar gitu? Oh. Bentar. Dengar dari mana, Mister? Ya, saya kan pernah lihat postingan salah satu lembaga kursus di Surabaya itu, apa namanya, ganti kata-kata ini karena terus saya komentari katanya nowadays itu tidak apa namanya, kurang formal gitu. Oh. Setahu saya di Cambridge pun ada yang pakai nowadays, Mister. Gitu ya. IELTS contoh tas 2 yang Cambridge. Siap. Nah. Enak ini kalau ada rujukan. Siap, lanjut, Sir. Ya, bentar. Nah, mungkin pelarangan itu bukan karena tidak formal atau tidak formal, Mister. Bagaimana? Beberapa IELTS books atau website ya, dia apa namanya menyarankan untuk tidak overuse the words gitu. Kata-kata yang penggunaannya itu terlalu sering itu kalau bisa sama anak IELTS itu dihindari loh gitu. Jadi jangan template banget, itu sih paling pelarangannya itu dalam hal itu sih. Kenapa itu? Karena mungkin sering banget dipakai nowadays. Ini makanya nowadays nggak ada kata yang lain apa gitu. Jadi untuk menuntut anak-anak punya referensi kata lain aja, itu sih mungkin kalau dalam aspek dilarangnya gitu. Bukan dilarang sih, tapi dihindarilah menggunakan kata itu. Karena anak-anak IELTS tuh sering banget pakai nowadays. Start sentence paling sering pakainya nowadays. Kayak gitu-gitu. Itu sih. Nah, oke kita lanjut. Yang kedua itu ini untuk nomor 7 bisa. Nomor 7. Exercise 1 nomor 7 nih. Iya. Nomor 7 itu soalnya berupa apa? Nomor 7. We should introduce law ya.
Ya. Nah, apa namanya? Suggestion kan? Ya, Nah, karena saya tahu bahwa itu adalah suggestion, maka saya mencantumkan komponen yang berarti suggestion dalam paraphrase saya. It is advisable. Nah, itu yang menunjukkan suggestion-nya. Disarankan bahwa hukum untuk merekrut of hiring equal number, merekrut jumlah yang sama antara pekerja perempuan dan laki-laki diterapkan di companies dan layanan-layanan negara. Gitu. advisable Jadi tadi apa Sir artinya? disarankan, Dianjurkan. dianjurkan ya boleh. Nah, terus ini nomor 9, Mister. Fenomenon. Ini untuk paraphrase soal nomor 9. Nah, nomor 9 apa? Nomor 9. Nomor 9 itu many people today are worried about cybercrime seperti hacking and identity theft. Gitu. Nah, saya pakai penandanya karena tahu itu adalah fenomenon. Penandanya adalah nowadays atau these days atau today. There are issues of cybercrime. Ada masalah-masalah terkait cybercrime seperti hacking and identity theft concerning many people yang mengkhawatirkan banyak orang. Nah, itu. Terus terakhir adalah prediction. Untuk soalnya yang ini, Mister. Nah, soal yang difoto itu adalah contoh soal yang isunya prediction. It is predicted that robots are going to become increasingly important in our lives. Ciri-cirinya adalah ada kata-kata prediksinya dan tensisnya tentunya future. Ya. Nah, karena saya tahu itu adalah prediction, maka saya mencantumkan poin-poin yang bermakna prediction itu. Kalau di soalnya it is predicted, saya menggunakan kata it is foreseen, diramalkan bahwa penggunaan robot akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masa depan kita. Nah, itu. Nah, keempat contoh tadi, Mister, itu belum introduction yang lengkap ya, Mister? Ya. Belum introduction yang lengkap. Masih Karena paraphrase ya. masih paraphrase isu. Nah, belum ada tesis statementnya. Nah, dengan mengetahui jenis isunya, nah, oh ini isunya opinion nih, berarti saya harus menambahkan aspek-aspek opinion di sini. Nah, setelah itu bikin paraphrase isu, kemudian bikin tesis statement. Tesis statement dibuat berdasarkan apa dong? Dibuat berdasarkan task instruction-nya. Gitu. Itu sih. Jadi dengan mengetahui soal seperti itu, Mister bisa membuat paragraph introduction dengan cepat. So, dengan demikian menghemat waktu untuk mikirin ide body 1, body 2. Itu sih. Nah, sekarang mungkin Mister coba contoh satu ya. Contoh satu. Iya bentar, saya pilihin soalnya. Nomor 8, Mister. Soal nomor 8. Silakan Mister tentukan jenisnya apa dulu, terus Mister buat paraphrase isunya. Itu tipenya opinion saya.
Ya betul. Udah selesai? Ini lagi compulsory itu apa ya? Wajib, Mister. Compulsory. Sudah sir, saya kirim di WA itu. Bentar. Oke. Nah, ini tidak ada perdebatan nih, Mister. Jadi, while others-nya nggak perlu. Meanwhile other itu nggak perlu. Jadi, bisa sampai effective punishment aja. Nah, tahu Mister paraphrase itu artinya apa? Paraphrase itu mengubah kalimat tapi tanpa merubah maknanya. Bisa dengan struktur atau menggunakan sinonim. Ya, betul. Jadi, paraphrase itu kuncinya ada dua sih sebenarnya. Yang pertama kita main di kata sama grammar. Nanti main di kata bisa pakai sinonim gitu-gitu. Terus main di grammar bisa aktif pasif kayak gitu. Jadi kuncinya grammar sama lexical resource. Nah, coba saya bikin paraphrase-nya untuk nomor kapan ini ya. Salah. Nah, di situ saya opinion-nya pakai is considered. Ini kan opinion kan tipenya. Jenis isunya opinion. Nah, prison itu dianggap efficacious punishment form, bentuk punishment yang paling efektif karena memisahkan criminals from society. Nah, itu saya main di grammar aja sama kata-kata sedikit. Karena ini cuma satu statement yang nggak ada perdebatan, jadi ini dijadikan statement misalnya. Nah, nanti kita tinggal nambahin TST. Kan itu soalnya agree-disagree ya. Tinggal tambahin. I personally approve of this. Nah, itu bisa. Nah, itu adalah introduction yang lengkap. Jadilah paragraf introduction.
TST-nya I personally approve of this citation. Citation itu pernyataan dengan alasan-alasan yang dielaborasi di bawah ini. Gitu. Nah, di atas prison is considered-nya itu Mister mau tambahin background tentang hukum secara general, boleh, Mister. Iya. Tapi kalau ini kalau gini doang gimana? Ya udah, itu udah memenuhi, udah menjawab apa yang dimau soalnya gitu. Ya tadi ada yang ditanyakan gimana, Mister? Itu kan kayaknya kan Mister kan punya banyak tabungan kosakata ya. Ada argued by some, terus saya ada consider gitu. Nah, kalau seperti saya ini gimana nih biar tahu ini untuk ini gitu. Oke. Ya itu tadi kan paraphrase kuncinya di situ, Mister. Grammar sama vocab aja. Nah, berarti Mister mulai memperbanyak apa namanya? Memperbanyak referensi vocab dan referensi grammar dengan inputnya mungkin membaca bacaan atau artikel bahasa Inggris. Secara tidak langsung itu mengimprove lexical resource sama grammatical range, Mister. Itu sih. Nah, jadi dalam proses belajarnya Mister sambil enriching dua aspek itu. Sambil memperkaya dua aspek itu. Itu sih. Oke, kita masuk ke kalau nomor 12 itu jenisnya apa, Mister? Nomor 12. Yang di modul. Having policy of your bottle service. Ini opinion. Diambil dari often considered. Ya, considered di sini artinya dianggap. Yep. Nomor 13. Nomor 13 itu phenomenon. Diambil dari experiencing. Tensesnya ya. Yeah. Ada kata today juga. Kalau saya lihatnya itu di artinya gitu. Kayaknya kan kalau fakta itu kan berarti fenomena gitu. Iya, boleh. Itu kan apa namanya termasuk apa ya poin yang bisa mengidentifikasi itu, Mister. Nah, yang tadi poin-poin yang saya sebutkan itu ya mungkin untuk membantu jika maknanya sulit dimengerti. Nah, kalau mengetahui maknanya, of course itu adalah menjadi nilai tambah untuk memahami dan memvalidasi bahwa itu phenomenon, opinion, gitu sih. Nah, itu tujuannya untuk memparaphrase isu itu, Mister. Nah, Mister coba satu lagi, yaitu nomor 12-nya itu, Mister. Nulis lagi. Iya. Satu lagi. Siap. Paraphrase isu aja. It is argued by people that patrolling street by police becomes an important method to describe. People-nya dikasih some ya. Jadi biar beberapa orang. Gitu sih. Nah, untuk sesi kali ini itu dulu, Mister, kayaknya. Siap. Saya mau nanya, kalau di kelas offline itu ada kelas pemantapan itu gimana ya?